Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah jaringan komputer 2. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai konfigurasi switch. Materi diambil dari bab 2 dari LAN switching and wireless ya, desain eksplorasi 3. Oke, objektif dari pertemuan kali ini yang pertama adalah operasi Ethernet yang didefinisikan oleh IEEE 8023 standar. Kemudian yang kedua adalah uh, explain the function ya, fungsi yang memungkinkan satu switch melakukan forward Ethernet frame ya pada satu jaringan local area network. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi sebuah switch sehingga dapat beroperasi pada sebuah network didesain untuk mendukung voice, video dan juga data. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi keamanan dasar ya pada satu switch. Oke, yang pertama kita lihat adalah untuk pengoperasian satu teknologi Ethernet yang didefinisikan oleh IEEE 8023 standar. Ya, di sini akan ada tiga jenis komunikasi antara satu node dengan node lainnya. Yang pertama yang disebut dengan unicast. Ya. Unicast ini adalah komunikasi satu node ya dengan satu node lainnya. Di sini satu node ya, dia berkomunikasi dengan satu node lainnya. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan broadcast. Ini adalah komunikasi dari satu node ke banyak node. Ya, Anda lihat di sini dari satu node dikirimkan frame data ke banyak node atau semua node ya. Semua node. Kemudian yang ketiga adalah untuk jenis yang disebut dengan multicast ya. Satu node mengirimkan data ke beberapa node lain. Ya. Satu grup. Jadi ini kita lihat ini adalah bagian dari broadcast ya. Kalau broadcast tadi itu ke semua node, sedangkan multicast itu hanya kepada satu grup ya, satu grup node. Jadi ini adalah elemen kunci ya pada jaringan Ethernet. Komunikasi yang terjadi pada satu switch dia boleh eh, jenisnya unicast, kemudian broadcast, kemudian multicast. Oke. Pada pertemuan di jaringan komputer satu, tentunya Anda sudah pernah tahu bahwa komunikasi satu node dengan node yang lain, ya ada yang modelnya itu unicast, ya, misalnya peer to peer. Kemudian ada yang broadcast, misalnya adalah pada saat merequest pengalamatan dengan servis PHCP, atau juga adalah multicast yang kita merequest ya ke satu grup network tertentu. Oke, kalau kita lihat ya eh, pada teknologi internet ini, ya, pada masing-masing end station, ya, secara normal di sana akan ada satu interface yang disebut dengan network interface card ya. Ini yang memungkinkan satu end node itu bisa berkomunikasi dengan node yang lain. Ya. Misalnya ini satu PC dipasang NIC, PC yang lain juga dipasang NIC, dan mereka bisa berkomunikasi melalui satu buah perangkat yang disebut dengan sini perangkat switch. Ya. Sinyal dari PC sebelah kiri ke sebelah kanan ini mengalami propagasi yang merambat ya, melalui satu media fisikal ya, nanti akan dilewatkan melalui buah switch dan diteruskan ke perangkat yang D7. Oke. Nah tentunya di sini kita akan bisa memahami bahwa ada waktu transmisi ya, ada waktu transmisi
dari satu PC ke PC yang lain. Ya. Jadi tidak bisa serta-merta ketika PC di sebelah kiri mengirimkan, tiba-tiba langsung diterima oleh PC sebelah kanan. Ini yang eh, pasti terjadi, dan seberapa lama waktu transmisi, yaitu yang menjadi pertimbangan yang mendesain satu local area network. Tentu kita ingin waktu transmisinya serendah mungkin, ya. Atau dalam istilah atau terminologi network latency. Jadi latensinya serendah mungkin. Ya. Jadi latensi waktu yang dibutuhkan dari PC di sebelah kiri ke sebelah kanan itu seminim mungkin, sehingga bisa diperoleh performance dari network, dari desain network yang baik. Oke, dan kita pahami di sini bahwa semua device, ya, masing-masing device, ya, is device independent introduce latency. Jadi kalau misalnya di sini ada lagi switch yang lain, okay. Jadi ada dua switch, artinya di sini network diameternya ini jadinya dua, ya. Tentunya ini akan menambah latensi, menambah delay eh, proses pengiriman frame dari PC di sebelah kiri ke PC di sebelah kanan. Ya. Nah, tujuan dari desain local area network, ya. Jadi, tujuan dari desain local network yang pertama adalah mengurangi network latency, yaitu reduce network latency. Ya. Jadi sebisa mungkin delay antara node pengirim dengan node penerima itu seminim mungkin. Ya. Sehingga kita perlu melihat eh, berapa banyak perangkat yang harus dilewati, ya, ketika mengirimkan paket atau frame data dari si pengirim ke si penerima, ya. So here consider the latency caused by each device on the network. Semakin banyak perangkat yang diperlukan, maka dampaknya adalah dia akan punya latensi yang besar. Okay. Kemudian higher oscillator device can also increase latency on network. Okay. Jadi perangkat yang ada di layer atas, ya, itu dia punya latensi lebih besar. Misalnya kalau kita ingat kembali ada perangkat router, ya, di layer 3, kemudian ada perangkat switch di layer 2. Nah, network latensi di layer 3 router itu akan lebih besar, ya, dibandingkan dengan network latensi di layer 2. Jadi artinya di sini sebisa mungkin kalau misalnya masih memungkinkan mengirimkan frame atau paket data dari si pengirim ke si penerima tanpa melalui sebuah router, ya, maka itu akan sangat jauh lebih efektif, ya. Jadi hanya mengandalkan sebuah switch dibandingkan kalau kita mengirimkan paket data dari si pengirim ke si penerima, dia melewati sebuah router, ya. Kemudian di sini ada metode forwarding, ya, dari satu switch, ya, karena kalau kita lihat switch di mana dalamnya ada port-port, ya. Nah, bagaimana metode yang dilakukan, ya, ketika ingin memforward, misalnya dari ini adalah in, kemudian ini out. Nah, metodenya ini seperti apa? Ada dua buah. Yang pertama adalah store and forward, dan yang kedua adalah cut and through. Okay. Store and forward, complete frame is received before forwarding. Jadi di sini harus memastikan frame-nya itu semuanya diterima terlebih dahulu, baru kemudian di forward. Okay. Kemudian kalau model yang kedua adalah cut through, ya. The frame is forwarded through the switch before the entire frame is received. Jadi ini bisa melakukan forward frame kendati pun belum semua frame diterima, seperti itu. Kemudian pemakaian
port pada switch, ya, perlu dipahami ada dua buah eh, model switching, ya, dari sudut pandang speed port yang dipakai. Ada yang kita sebut dengan asimetri, yang pertama simetri dan yang kedua adalah asimetri. Yang pertama simetri adalah jika kita memakai switch, ya, misalnya ini, dan semua portnya memiliki speed yang sama. Anda lihat ini 100, 100, 100, 100. Berbeda dengan yang asimetri jika port pada switch memiliki speed yang berbeda-beda. Jadi di sini kita lihat ada yang 100, ada yang 100, ada yang 100, tapi juga ada yang 1000. Nah, normalnya kita butuh yang model asimetrik seperti ini kalau kita nanti akan memakai perangkat yang dia misalnya memiliki konsumsi power, memori, dan lain sebagainya yang lebih besar. Oke, misalnya untuk server. Jadi kita butuh yang speednya lebih besar dibandingkan dengan perangkat-perangkat yang lain. Berbeda dengan misalnya kalau di simetrik, kita mengasumsikan bahwa semua perangkat ini dia punya kebutuhan bandwidth yang sama. Oke, kemudian tadi kita coba lihat bagaimana metode forwarding frame, ya, dari satu port ke port yang lain. Nah, manakala trafficnya itu cukup padat, tentu tidak serta-merta bisa dilakukan forwarding, ya. Maka frame datanya bisa disimpan sementara, ya, jadi ada satu capacity tertentu yang memungkinkan frame-nya tersimpan terlebih dahulu. Dan di sini ada dua buah model. Yang pertama yang disebut dengan port based memory, ya, dan share memory. Nah, dari istilahnya untuk yang pertama port based memory, jadi ini adalah metode penyimpanan frame, ya, yang diantrikan, ya, yang diantrikan spesifik kepada incoming port. Jadi dia melihat frame-nya datangnya dari port berapa, jadi ngantrinya pun di port tersebut. Oke. Jadi ada masing-masing memori untuk masing-masing port. Kemudian yang kedua yang disebut dengan share memory, ini adalah share memory buffering, deposit all frames into common memory buffer. Jadi ini pemakaian memori buffer bersama. Oke, seperti itu. Oke, pada teknologi switch kita tahu ada dua buah model switching. Oke, ada switch yang bekerja di layer 2, ya, layer 2 switch, dan juga ada model layer 3 switch. Oke. Eh, sedikit tabel perbandingannya kita lihat. Jadi yang pertama adalah layer 3 routing. Layer 3 switch ini support. Eh, kemudian router dia juga support. Oke. Kemudian traffic management layer 3 switch support, router dia support. Jadi ini artinya kalau kita pakai layer 3 switch, ya, bukan layer 2, dia sudah support untuk melakukan routing dan juga traffic management. Oke. Nah, kemudian WIC support, layer 3 switch ini tidak, sedangkan router ini support. Kemudian advanced routing protocol ini juga tidak, ya. Jadi kita lihat ada batasan, ya. Tidak semua fungsi router itu bisa dipakai pada layer 3 switch, ya. Kemudian wire speed routing, ya, ini support. Oke, berikutnya adalah pada saat kita mengkonfigurasi perangkat, oke, kita mengingatkan di sini ada beberapa perintah, misalnya kita mengakses switch untuk masuk ke konfigurasi, ya, masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian di sini kita bisa eh, melakukan konfigurasi pada interface-nya. Oke. Jadi ini adalah beberapa perintah dasar yang pada saat kita ingin melakukan konfigurasi switch. Pertama kali kita misalnya login ke switch, ya, kalau kita
kita set password, maka kita harus masukkan password untuk mengakses switch. Dan kemudian juga biasanya kita juga ada password yang kedua ketika kita ingin masuk ke execution mode. Oke. Jadi ada dua buah jenis password. Oke. Yang pertama adalah password masuk ke switch-nya. Biasanya kita bisa melihat info mengenai konfigurasi pada switch. Dan yang kedua adalah password ketika kita ingin melakukan perubahan pada konfigurasi switch. Oke, ya ini beberapa perintahnya, nanti bisa Anda coba ya. Ini ada misalnya di sini kita lihat konfigurasi terminal, ini baru interface pas Ethernet 018, terus saya set dia sebagai switch port mode akses ya. Kemudian switch port security ya. Switch port security maksimum 50 ya. Kemudian ini ada switch port security MAC address sticky, jadi ini dia kasih rule yang ketat ya, MAC address-nya harus nilai tertentu ya untuk satu port ya, jadi ini untuk jenis pengamanan. Jadi misalnya ada satu perangkat yang terhubung ke port pada switch, dia harus punya MAC address yang sudah didaftarkan. Manakala perangkat tersebut memiliki MAC address yang berbeda, maka switch akan atau port pada switch akan di disable sementara waktu. Oke, ini show history. Nah, boot sequence ya. Pertama kali switch kita hidupkan, ya. Kita perlu lihat ini adalah boot sequence-nya. The switch loads the bootloader software ya from non-volatile random access memory. Kemudian dia melakukan low level CPU initialization ya, memastikan CPU bisa berkomunikasi dengan perangkat I/O dan juga perangkat memori ya, dengan melakukan operasi yang sederhana ya. Kemudian perform post for the execution system, initialize the file system on the system board, loads a default ya operating system software dan seterusnya. Oke, untuk komunikasi atau konfigurasi pada switch bisa melewat konsol, oke, seperti ini. Jadi misalnya pakai kabel RS232 atau jenis kabel auxiliary yang disediakan oleh vendornya, atau juga bisa komunikasi dengan mempergunakan IP. Oke, jadi kalau nanti Anda pakai paket tracer, yang biru ini adalah lewat konsol, yang bawah ini adalah Ethernet. Oke. Kalau yang Ethernet ini pada masing-masing perangkat PC1 dan juga switch 1 itu harus ada alamat IP address-nya. Oke, baru bisa melakukan konfigurasi. Nah, konfigurasi pada switch itu bisa kita lakukan langsung ke perangkatnya ya. Jadi si network administrator punya akses penuh secara fisikal ke perangkatnya, atau dia juga bisa melakukan remote ya, remote administration, biasanya memakai beberapa service yang umum, misalnya adalah telnet, atau juga bisa memakai service SSH. Oke, beberapa perintah dasar ini ya, show interface, kemudian show startup config, ini juga harus Anda coba-coba ya nanti pada saat praktikum. Oke, ini tadi konfigurasi execution mode password. Oke, tadi saya singgung ada dua buah jenis password ya ketika kita mengakses switch. Satu masuk ke switchnya, dan password yang kedua adalah ketika kita ingin mengubah atau mengupdate konfigurasi. Oke. Jadi Anda lihat di sini ada enable password. Oke. Ini artinya kalau mau masuk switch itu harus ada passwordnya. Kemudian enable secret password. Apa beda enable password dan enable secret? Ya. Secret ini dia sudah
terenkripsi. Oke, itu perbedaan utama. Oke, tentunya hal yang baik ya kalau kita misalnya punya perangkat switch, kita konfigurasi banner, oke, sehingga terus ketahuan ini switch yang mana ya yang sedang kita konfigurasi. Ya, kalau network administratornya mengelola banyak switch, ya banner ini jadi sangat penting. Oke, ini untuk mengkonfigurasi switch dengan layanan atau servis telnet dan SSH. Oke, kita juga bisa melakukan konfigurasi keamanan dasar pada switch ya. Tadi di temuan sebelumnya, di slide sebelumnya kita lihat bagaimana port security diterapkan. Ya, misalnya MAC address pada satu port diberikan satu nilai yang fix ya. Jadi manakala nanti ada satu user terhubung ke sebuah port dengan MAC address yang berbeda ya dari tabel yang sudah di setting tetap, maka portnya segera di disable ya. Nah, ini tentu akan meningkatkan pengamanan pada switch ya dari unauthorized user. Oke, baik, saya kira eh, itu bagian yang penting ya dari pertemuan di bagian yang kedua ini mengenai basic switch configuration. Ya, ini ada port security disable on port ya. Oke, ya ini adalah kesimpulan dari pertemuan kali ini. Di sini Anda lihat mengenai bagaimana sebuah switch bekerja. Ya, di sana ada trafficnya unicast, broadcast, multicast. Ya. Nah, faktor yang harus diperhatikan ketika mendesain satu local area network adalah misalnya collision domain, kemudian broadcast domain, kemudian network latency, dan juga segmentation. Kemudian forwarding method pada switch ada yang disebut dengan cut through dan juga ada fast forwarding. Kemudian jenis switch ada yang kita sebut dengan symmetric switch. Oke, jadi semua portnya punya switch yang sama. Kemudian ada yang kita sebut dengan asymmetric. Oke, baik, demikian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.